Orang-orang yang dituduh menguasai ilmu palasi biasanya memiliki ciri-ciri yang sama, menyendiri, tak banyak bicara, dan punya tatapan mata yang tajam, yang seolah bisa menembus jiwa. Mereka juga diyakini melakukan ritual aneh di waktu-waktu tertentu, terkadang sendirian, terkadang di tempat yang sunyi jauh dari pemukiman. Di masyarakat, rasa takut terhadap palasi membentuk perilaku pencegahan yang turun-temurun. Pintu dan jendela rumah harus ditutup rapat saat malam tiba. Bawang merah dan cabai dibakar sebagai penolak bala. Ayat-ayat suci dibacakan sebagai tameng, dan jimat-jimat pusaka digantungkan di atas tempat tidur bayi. Semua itu bukan sekedar simbol, tapi bagian dari sistem pertahanan spiritual yang tumbuh dari rasa percaya kolektif. Namun, di balik sisi menakutkan itu, cerita palasi menyimpan pesan tersembunyi. Dulu, kisah ini dijadikan alat didik, agar ibu hamil lebih hati-hati menjaga kandungannya, agar anak-anak tak sembarangan bicara, dan agar masyarakat menghargai batas-batas adat dan spiritualitas.